Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nadia Fatin dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen tentang apa masalah utama yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan sistem e-learning. Menurut saya, masalah yang utama yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menggunakan sistem ini adalah kurangnya interaksi langsung. Seperti kita ketahui, saat kita menggunakan e-learning, kita tidak bisa bertatap langsung dengan dosen. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu kekurangan ya, karena kita tidak bisa bertemu dengan dosen secara langsung. Jadi kita merasa mempunyai kesulitan untuk berkomunikasi dengan dosen atau teman sekelas. Contohnya ketika ada tugas, karena kita tidak bertemu, maka ketika mencari kelompok untuk mengerjakan tugas itu kita sering menghadapi kesulitan di situ. Kemudian masalah utama lagi selain itu adalah kurangnya motivasi dan disiplin ya. Jadi seperti kita ketahui, ketika kita tidak datang langsung, otomatis kita perlu effort yang besar atau motivasi yang kuat untuk mengikuti e-learning. Jadi kalau tidak ada motivasi yang kuat juga akan sangat-sangat terdistrak atau keganggu. Kemudian kaitannya dengan kedisiplinan. Artinya begini, ketika kita masuk ke, contohnya ya, kita masuk ke Zoom aja, kadang kita masih nyambi dengan acara yang lain kayak bekerja atau menyetir. Jadi beda dengan kita datang langsung ke kelas. Kalau di kelas kan kita nggak mungkin menyambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karena selain itu juga adanya kualitas dan ketersediaan materi. Kadang-kadang materi yang diberikan oleh dosen itu hanya garis besar. Jadi kita masih terus mencari baik di Google atau menggunakan AI atau menggunakan media-media yang lain, karena saya merasa bahwa mahasiswa itu kurang mendapatkan informasi yang lengkap atau tidak terlalu detail seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah cara mengukur efektivitas e-learning dalam meningkatkan hasil belajar. Cara mengukurnya di sini ada beberapa langkah atau metode, yaitu pre-test atau post-test, yaitu membandingkan hasil tes sebelum dan setelah menggunakan e-learning untuk melihat peningkatan pemahaman. Yang kedua adalah analisis nilai akademik, yaitu mengevaluasi perbedaan hasil ujian mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan metode konvensional seperti saat kita datang ke kelas. Kemudian survei dan kuesioner, mengumpulkan pendapat mahasiswa tentang keterlibatan, kepemahaman, dan kepuasan terhadap e-learning. Yang keempat adalah wawancara dan diskusi kelompok, mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang pengalaman mahasiswa menggunakan e-learning. Yang terakhir adalah analisis aktivitas pada platform e-learning dengan cara mengukur partisipasi mahasiswa berdasarkan jumlah login, waktu yang dihabiskan dalam platform, dan interaksi dengan materi atau forum diskusi. Pertanyaan yang ketiga adalah faktor yang perlu diperhitungkan untuk memperjelas permasalahan penelitian. Agar penelitian ini lebih spesifik dan terarah, beberapa faktor akan sangat diperhitungkan, antara lain dalam konteks penggunaan e-learning. Apakah e-learning digunakan sebagai metode utama, pendamping, atau hanya sebagai pelengkap dalam pembelajaran? Kemudian yang kedua adalah karakteristik mahasiswa. Dalam mahasiswa itu kita bisa memahami atau membagi-bagi menjadi tingkat pemahaman, yaitu pemahaman awal, terus tingkat pemahaman awal, kemudian gaya belajar dan latar belakang mahasiswa tentu saja akan dapat mempengaruhi aktivitas dari e-learning. Kemudian yang ketiga adalah kualitas dan fitur e-learning. Apakah platform memiliki fitur interaktif seperti video, kuis, diskusi, simulasi seperti yang kita dapatkan di LMS ya, yang dapat meningkatkan pengalaman belajar. Kemudian yang keempat adalah jenis mata kuliah. Apakah mata kuliah yang dipelajari lebih berbasis teori atau praktek? Mata kuliah dengan banyak praktek mungkin memerlukan metode pembelajaran yang tentunya berbeda dengan hanya teori, seperti itu. Kemudian, apa peran dosen dalam e-learning? Di sini penting banget karena seberapa aktif dosen dalam membimbing dan berinteraksi dengan mahasiswa di platform e-learning itu menentukan. Jadi di sini perlu ada pendalaman yang lebih kuat bagaimana
seberapa aktif dosen dalam pembelajaran atau interaksi dengan mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah dukungan teknologi, yaitu ketersediaan akses internet, perangkat yang digunakan mahasiswa, serta kesiapan universitas dalam menyediakan infrastruktur dari e-learning. Demikian jawaban-jawaban yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.